Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di H+6 Lebaran ini. Kira-kira nih H+6 Lebaran kalian rencana healing-healing kemana nih? Ya, ke Amerika, ke Afrika, ke Antartika? Ya, healingnya jangan jauh-jauh. Cukup dengan datang silaturahmi ya, ke saudara, ke teman, atau juga ke orang tua. Kalau itu semua baru kita healingnya ke pantai. Aduh, kebetulan nih H+6 Lebaran ini Mamang healingnya tidak jauh-jauh ya. Setelah silaturahmi kemana? Ke pantai. Salah satu pantai yang indah, spot yang indah dan tempat wisata di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Waduh, ini pantainya kalau hari Lebaran penuh sekali. Ya emang pantai enaknya penuh sekali. Kalau sepi, horor ya. Nah, H+6 Lebaran ini Mamang pergi ke Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jarak antara kota Tasik menuju Pangandaran itu ya sekitar 106 km dengan ditempuh melewati jalur Tasik, Cimaragas, Banjarsari, dan Pangandaran. Ini sebenarnya ke jalur ke Pangandaran itu banyak sekali jalur ya. Nah, kebetulan Mamang perginya lewat jalur Cimaragas karena konon lebih dekat. Oke, gimana keseruannya? Ayo kita jalan-jalan. Pantai. Oke, healing rider maniak. Mamang naik kendaraan bermotor ya. Enaknya kalau ke pantai itu naik kendaraan bermotor, apalagi pada suasana Lebaran. Karena mengingat suasana Lebaran ini banyak orang yang healing ke Pantai Pangandaran. Mamang yang lalui ini adalah Jalan Banjarsari. Kita sudah sampai ke Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dari arah pulang dari menuju Pangandaran atau menuju arah Pangandaran itu macet total. Padat merayap ya. Untung Mamang pakai kendaraan bermotor, jadi bisa sulap-selip susulapan bibir ya. Jadi agak-agak cepat daripada menggunakan kendaraan beroda 4. Ya, hitung-hitung turun. Alhamdulillah sepanjang perjalanan ya banyak saudara saudara touring saling mengingatkan, saling membantu, bahkan konvoy, padahal kita semua tidak saling mengenal. Oke, Radar Mania ya, Mamang harus isi bensin pertamax dulu di Lezatos. Malum lah ya, di perjalanan kubuk tidung suara perut mulai keroncong. Oke pemirsa, kita akan mengisi perut dulu di Lezatos. Karena di Lezatos ini ada ayam geprek, ada ayam chicken, ada hamburger, hotdog, dan sebagainya. Harganya setiap gerai Lezatos sama ya. Tidak membeda-bedakan mana tempat wisata, mana bukan. Oke, Radar Mania, Mamang isi pertama dulu sebelum pergi ke Pangandaran, karena ini adalah wajib, apalagi bagi seorang Radar Mania. Bahkan yang makan di Lezatos ini pun kebanyakan para Radar Mania pemirsa. Aduh, kebanyakan yang touring dan healing yang hendak pergi ke Pangandaran singgah dulu di Lezatos Banjarsari. Bahkan yang tadi iring-iringan bersama Mamang pun ikut-ikutan berhenti di Lezatos ini.
Oke touring mania, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju Pantai Pangandaran. Oke Rider mania, di sepanjang perjalanan menuju Pantai Pangandaran ini kita disuguhi dengan pemandangan yang indah dan amazing. Sejauh mata memandang ya, baik itu pemukiman atau mungkin alamnya, itu terlihat apa ya, asli. Pemandangannya sejuk, hijau-hijau, dan juga pemukimannya tertata rapi, mantap. Dan jalannya pun alhamdulillah untuk tahun ini jalannya mulus. Memang kalau pergi ke Pangandaran tahun-tahun kemarin, apalagi sebelum pandemik, itu kelihatan banyak apa ya, kerusakan ya, lubang-lubang. Tapi alhamdulillah kalau saat ini jalannya lebar, hot mix dan mulus. Ya mungkin ada lah dikit-dikit yang lubang-lubang. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu, sekarang lebih bagus ya, apalagi dibandingkan dengan zaman-zaman waktu Mamang kecil. Udah sempit, rusak. Kalau sekarang besar, mulus. Oke Rider mania, kita sudah sampai di perbatasan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Ciamisnya adalah Kecamatan Banjarsari. Kita berbatasan dengan Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Ngomong-ngomong tentang Pangandaran, Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dahulu Pangandaran ini bersatu dengan Kabupaten Ciamis dan dimekarkan menjadi Kabupaten Pangandaran yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012, dan tanggal 25 Oktober 2012 dijadikan hari lahir Kabupaten Pangandaran. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran ini 1011,04 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan. Dan yang terkenal di Pangandaran adalah wisata pantainya. Dan menurut sejarah, nama Pangandaran ini memiliki 3 makna, yaitu kata andar, andar-andar, dan pangan plus daharan. Andar-andar dalam bahasa Sunda berarti pelancong atau pendatang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut dahulu merupakan tempat yang dibuka oleh nelayan suku Sunda. Selain itu, etimologi kedua, pangan plus daharan, bermakna tempat mencari nafkah, karena dengan melautlah mereka mencari nafkah. Ya memang kalau Kabupaten Pangandaran ini terkenal dengan lautnya, baik itu untuk pelancong wisata ataupun untuk nelayan. Sejak Mamang kecil ya, yang namanya Pangandaran itu tempat wisata. Jadi kalau kita pergi ke Pangandaran pasti ke pantai khas dengan lautnya. Konon Pangandaran ini dibuka saat dibentuknya Desa Pananjung. Desa Pananjung ini dibuka oleh nelayan suku Sunda, dan sekarang yang menjadi tempat pantai Pangandaran ya pemirsa. Dan Desa Pananjung ini menjadi tempat berenang destinasi pantai barat dan pantai timurnya pantai Pananjung. Menurut Asep Nurdin Rosihan Anwar, para sesepuh menyebut daerah
sebagai Pananjung karena keberadaan tanjung tersebut dan juga tempat-tempat keramat yang ada di tanjung tersebut. Istilah ini kemudian berkembang menjadi Pananjung Nanjungan alias paling subur atau makmur. Pananjung kelak menjadi salah satu pusat kerajaan yang sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pingan sekitar abad ke-14 Masehi. Setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan, diperintahkan oleh Prabu Anggalarang. Sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para perompak karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hasil bumi kepada mereka di masa-masa paceklik. Pada tahun 1922, Pananjung dijadikan taman baru oleh Y. Everen, Residen Priangan. Pada saat melepaskan seekor banteng jantan, 3 ekor sapi betina, dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis-jenis tanaman langka agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga, maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam atau marga satwa dengan luas 530 hektar. Berkat keindahan alam, pantai, dan pegunungan dan alam sekitar Pananjung alias Pangandaran, maka Pangandaran dari dulu sampai sekarang dijuluki adalah tempat wisata. Mamang sendiri ingin punya tempat minimal lah rumah atau villa di pinggir pantai Pangandaran. Indah ya. Kapan nih kita bisa dapat rumah seperti itu? Oke, jadi inilah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten menurut Mamang adalah terindah di Provinsi Jawa Barat. Indah dengan pantai-pantainya ya. Jadi pantai-pantai di Jawa Barat itu indah-indah, termasuk Pantai Pangandaran. Dan ini menjadi tujuan destinasi wisata ya. Jangankan hari libur, jangankan hari lebaran atau tahun baru, hari biasa pun Pantai Pangandaran ini identik dengan wisata. Apalagi setelah pandemi berlalu, ini yang pergi ke Pangandaran benar-benar seperti kuda lepas dari godogan atau kuda lepas dari kandang ya. Macet penuh ya. Bahkan di jalan pun padat merayap, entah itu yang pulang dari Pangandaran atau yang hendak pergi ke Pangandaran. Ini padat merayap. Inilah keseruan touring ke Pantai Pangandaran bersama Ray sekeluarga dengan rider motornya.
Oke Rider Mania, alhamdulillah kita sudah sampai di Pantai Pangandaran. Tepat pukul 17.30-an ya, setengah 6 petang. Ini cocoknya langsung aja ke Taman Sunset Pangandaran karena kita bisa melihat tenggelamnya matahari. Oke pemirsa, bagaimana keindahan dan keseruan di Taman Sunset Pangandaran? Kita saksikan di episode selanjutnya.